Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat siang. Selamat siang. Bagaimana nih kabar teman-teman semuanya pada siang hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kakak sendiri gimana? Alhamdulillah kan juga baik, senang mendengar kabar baik dari teman-teman semuanya. Teman-teman, kakak mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk dapat hadir pada kegiatan kita di siang hari ini. Teman-teman, perkenalkan nama kakak Suciati Cahya selaku pemimpin kelompok dalam kegiatan kita siang hari ini. Nah teman-teman, sebelum kita melaksanakan kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita memulainya dengan berdoa terlebih dahulu nih, agar kegiatan kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Adakah dari teman-teman yang ingin memimpin doanya? Silakan angkat tangannya. Saya juga. Oke, boleh kepada kakak dipersilakan. Oke. Kalau gitu doa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah kita telah selesai berdoa. Nah teman-teman tahu nggak sih pada siang hari ini kita akan melaksanakan kegiatan apa? Enggak tahu. Nah, pada tidak tahu ya. Nah, teman-teman, siang hari ini kita akan melaksanakan kegiatan konseling kelompok. Teman-teman tahu nggak sih apa itu konseling kelompok? Enggak tahu, Pak. Nah, teman-teman, konseling kelompok itu adalah suatu kegiatan di dalam kelompok yang dilakukan melalui interaksi sosial secara dinamis antara pemimpin kelompok dengan anggota kelompok, yaitu antara kakak dan teman-teman semuanya selaku anggota kelompok. Nah, di dalam konseling kelompok ini kita tuh membahas masalah yang sedang dihadapi oleh anggota kelompok untuk kita akan cari nih solusi atau alternatif dari pemecahan masalah yang akan dari masalah yang dihadapi oleh anggota kelompoknya. Nah, teman-teman, di dalam konseling kelompok ini juga memiliki tujuan dan manfaatnya. Teman-teman mengetahui nggak apa itu tujuan dan manfaat dari konseling kelompok ini? Enggak tahu, Pak. Nah, teman-teman, konseling kelompok ini bertujuan untuk membina hubungan interpersonal antar anggota kelompok, atau kita nih bertujuan untuk mencari nih solusi dari masalah yang sedang dihadapi oleh anggota. Lalu manfaatnya apa itu? Nah, manfaatnya itu adalah untuk mendapatkan pemahaman mengenai diri sendiri nih teman-teman. Nah, teman-teman, di dalam konseling kelompok ini juga ada tahapan-tahapan nih yang harus kita lalui. Ada 4 tahapan. Yang pertama itu adalah tahap pembentukan, yang kedua adalah tahap peralihan, yang ketiga adalah tahap kegiatan, dan yang keempat adalah tahap pengakhiran. Apa sih Kak itu definisi tahap-tahapan itu? Nah, yang pertama adalah tahap pembentukan, yang mana ini merupakan tahap perkenalan terhadap konseling kelompok seperti yang sedang kita lakukan saat ini. Lalu yang kedua adalah tahap peralihan nih, yang mana ini merupakan tahap inti sekaligus penentu. Yang mana ini tahap peralihan ini merupakan tahap transisi antara tahap pembentukan dengan tahap kegiatan. Lalu yang ketiga adalah tahap kegiatan, yang mana ini merupakan tahap inti sekaligus penentu dari keberhasilan konseling kelompok ini. Lalu yang terakhir adalah tahap pengakhiran, yang mana ini merupakan tahap terakhir dari kegiatan konseling kelompok ini, teman-teman. Nah, teman-teman, di dalam konseling kelompok ini juga teman-teman semuanya diharapkan secara sukarela dalam mengemukakan pendapat teman-teman semuanya. Teman-teman semuanya juga diharapkan secara terbuka dalam mengungkapkan pendapat teman-teman nih. Jadi tidak ada yang boleh ditutup-tutupi. Lalu jika teman-teman ingin mengungkapkan pendapat teman-teman semuanya, silakan angkat tangannya terlebih dahulu nih. Dan teman-teman semuanya wajib mengikuti kegiatan ini dari awal hingga berakhir sesi ini. Lalu teman-teman juga wajib merahasiakan apapun yang terjadi, apapun yang kita diskusikan dalam kegiatan konseling kelompok ini. Jadi begitu ya teman-teman. Oke, Kak. Nah teman-teman, pastikan teman-teman di sini belum pada saling mengenal satu sama lainnya. Bagaimana kita saling mengenal dulu nih? Kakak ada gamesnya teman-teman yang bermainnya? Boleh, Kak. Baik. Nama gamesnya itu adalah rangkaian nama. Peraturan gamesnya sebutkan nama, lalu warna nih. Lalu teman sebelahnya mengulangi dulu nih. Lalu nyebutkan juga nama dan juga warna. Contohnya tuh suci biru, lalu Kak Wilda nyebutin dulu nih suci biru, lalu nyebutkan juga nama dan warna kesukaannya. Mengerti teman-teman? Oke, Kak. Oke, dimulai dari Kak ya. Suci biru. Kakak? Suci biru, Wilda violet. Suci biru, Wilda violet Dita pink. Suci biru, Wilda violet, Dita pink, sari hitam. Oke. Suci biru, Wilda violet, Dita pink, sari hitam, Nana orange. Kakak? Suci biru, Wilda violet, Dita hitam, Dita pink, Putri pink hitam, Nana orange, Oke. Aida biru. Oke. Biru sudah masih Biru muda. Oke, biru muda. Oke. Suci biru, Wilda violet, Kak Dita pink, Kak Putri hitam, Kak Nana orange, Kak Aida biru muda. Oke, kita sudah saling mengenal ya teman-teman satu sama lainnya.
Nah teman-teman, sekarang kita sudah berada di tahap peralihan nih, yang mana ini merupakan tahap transisi antara tahap pembentukan dengan tahap kegiatan teman-teman. Nah, kakak tegaskan kembali ya teman-teman, bahwasanya kita pada siang hari ini melaksanakan kegiatan konseling kelompok nih, yang mana konseling kelompok ini adalah suatu kegiatan di dalam kelompok yang dilakukan melalui interaksi sosial yang dinamis antara pemimpin kelompok dan anggota kelompoknya nih, yaitu kakak selaku pemimpin kelompok dan teman-teman selaku anggota kelompoknya. Dalam konseling kelompok ini juga kita membahas masalah yang dihadapi oleh anggota kelompok nih, untuk kita cari nih alternatif dari pemecahan masalah yang dihadapi. Nah teman-teman, kakak ingin bertanya nih, apakah teman-teman sudah bersedia untuk kita memasuki ke tahap selanjutnya? Bersedia. Alhamdulillah sudah bersedia teman-teman. Lalu apakah teman-teman sudah nyaman dengan posisi duduknya atau ada yang ingin minum nih? Dipersilakan ya teman-teman. Saya ingin minum ya. Oke boleh. Oke sudah nyaman teman-teman semuanya? Sudah Kak. Nah teman-teman, di sini tadi kan seperti kakak bilang ya teman-teman, bahwasanya di dalam konseling kelompok ini kita tuh membahas masalah yang sedang dihadapi oleh anggota kelompoknya nih, untuk kita cari alternatif dari pemecahan masalahnya. Nah, di sini kakak ingin teman-teman semuanya secara terbuka nih dan secara sukarela dalam mengungkapkan masalah yang sedang teman-teman hadapi pada saat ini nih. Contohnya nih kakak ini misalnya kakak tuh akhir-akhir itu merasa ini ya pusing gitu kan, ngatur jadwal tuh antara kuliah dengan ngajar kakak nih. Jadi seperti itu teman-teman. Teman-teman mengerti? Oke Kak. Dan teman-teman harus secara sukarela dan secara terbuka ya dalam mengungkapkan masalah yang sedang teman-teman hadapi. Teman-teman bersedia? Bersedia, Mbak. Nah teman-teman, sekarang kita sudah berada di tahap kegiatan nih, yang mana ini merupakan tahap inti dari kegiatan konseling kelompok ini. Nah mungkin boleh dari kakak Aida dulu. Namanya itu tugas. Kan kedua itu memahami Memahami mood kakak sendiri lah ya kan. Iya. Jadi kayak kakak stres gitu ya kan, ngadapin mood, mau ngerjain tugas tapi nggak gitu. Iya. Oke, kakak stres karena tugas kuliah ya. Lalu terima kasih kakak. Lalu kepada kakak Nana bagaimana? Kalau untuk saya sendiri ya, mungkin yang pertama adalah kedisiplinan diri. Jadi misalnya kalau ada tugas tuh dan saya kayak, oh ini gampang nih, saya jadinya menyepelekan dan menunda. Jadi saya nonton film lah, atau nyari alasan kayak, oh kos saya kotor, udah bersihin kos dulu gitu. Jadi mencari alasan untuk menunda tugas gitu. Jadi lebih sering ke distraksi ya kak? Iya, distraksi kayak nonton film gitu. Oke, terima kasih kepada kakak. Oke, lalu bagaimana dengan kakak Putri? Oke, sebenarnya permasalahan saya ini sama macam permasalahan anak semester 6 pada umumnya. Tugas, KKN, mana mau skripsi gitu kan. Kalau kak masalah saya gitu aja. Pusing lah ya kan kayak sampai stres ya kan, teman yang mau dikerjakan dulu ya kan kayak. Oke, terima kasih kepada kakak. Lalu bagaimana dengan kakak Dita? Oh, kalau saya sebenarnya agak relate sama punya Putri sendiri karena sama-sama semester 6 ya Kak. Jadi mulai dari banyak tugas, terus kayak kadang arahannya kurang jelas, terus teman kelompoknya itu benar-benar relate sih, kayak acuh tak acuh gitu. Kayak gitu saya kan anak kos, benar-benar homesick gitu ya. Oh, jadi kakak stres lah ya kan, sampai homesick tadi. Iya, benar, stres banget. Terima kasih kepada kakak. Lalu bagaimana dengan kakak Wilda? Kalau aku sih, kan aku kuliah kan kemarin kan sempat MM, jadi aku sempat ngambil kelas bawah sama adik kelas gitu kan. Iya. Dan aku tuh di kelas itu sendiri, jadi kayak mereka ini kan kayak udah deket lah gitu, Iya, sedangkan iya, aku kan iya. hitungannya kayak orang tua, jadi Iya. aku kayak ngerasa agak Asing gitu. nggak dianggap. Beban ke diri sendiri juga ya kakak ya. Nah, terima kasih ya kepada teman-teman yang telah bersedia nih untuk mengungkapkan permasalahannya. Nah, tadi kan teman-teman udah mengungkapkan nih kan masalah teman-teman satu persatu. Menurut teman-teman kita bahas permasalahan yang mana dulu sih gitu? Ada yang ingin berpendapat? Yang ingin berpendapat? Kan sepertinya kita bahas permasalahan Kak Dita dulu. Soalnya dia sampai kayak orang rumah karena lingkungannya yang kurang Mendukung lah ya teman-teman yang kakaknya juga ya kan. Bagaimana teman-teman yang lain? Apakah setuju kita membahas masalah Kak Dita dulu? Setuju Kak? Setuju? Setuju? Oke, setuju ya teman-teman. Kita bahas masalah Kak Dita dulu nih. Tadi kan Kak Dita boleh nggak sih ceritakan lagi nih sedikit tentang masalah Kak tadi? Silakan apa? Pertama, karena tugas numpuk banyak, terus Iya. tuh teman-temannya bukan nggak mau sih Kak, kayak kurang aktif, kurang merespon juga, kurang mau bertukar pikiran. Terus tuh kita kan sebenarnya nggak punya leader tetap ya, tapi kayak jadinya aku yang mikirin itu, nggak ada teman untuk bertukar pikiran, nggak ada teman untuk ngobrol gitu kan. Sekedar bangkit dari tempat tidur nggak bisa,
kamar tidur nggak kurus, terus tuh baju-baju kotor di mana-mana, baju yang udah dicuci nggak dilipat, terus pengen balik ke rumah, kangen mama, ngobrol sama mama, ceritain semuanya ke kesah gitu. Jadi kayak kakak ini gara-gara tugas ini kayak teman-teman udah nggak mau saling sharing gitu Ya, kan, bener, tugas Kak. dosen juga numpuk ya kan. Jadi kakak kayak stres gitu kan, jadinya sampai kakak malas ngapa-ngapain, nggak mau ngapa-ngapain sampai Bener. homesick ya kan, mana mau KKN kan, tapi kangen mama gitu ya kan, pengen cerita sama mama. Nah teman-teman, kakak ini tadi kan stres lah ya kan, kita tarik benang merahnya kalau kakak Dita ini sedang stres. Teman-teman tahu nggak sih apa itu stres? Oh iya, enggak tahu. Nggak tahu ya? tahu. Definisinya ya. Nah, teman-teman, stres itu adalah keadaan di mana respon tubuh kita itu secara emosional maupun secara mental tuh kayak rasa capek gitu kan. Itu tuh bisa dari faktor dari kita pribadi atau dari faktor lingkungan nih. Nah, untuk kasus kakak Dita tadi ini kan mungkin dari faktor lingkungannya, karena kan lingkungan yang nggak mendukung, jadinya ngaruh nih ke diri sendiri, jadinya stres. Nah, di sini kakak ingin mendengar pendapat teman-teman. Apa sih solusi yang bisa teman-teman berikan kepada kakak Dita untuk masalah kakak Dita ini? Dipersilakan kepada teman-teman untuk mengangkat tangannya. Ada yang ingin mengungkapkan pendapatnya terlebih dahulu? Kakak ingin teman-teman satu persatu nih, tapi siapa dulu nih yang ingin mengungkapkan pendapatnya? Oke, kepada Kak Putri. Kalau menurut saya kan di lingkungan yang kurang sportif itu kita tuh merasa capek, nggak apa-apa, kita istirahat dulu, jangan kita tepis kayak udahlah gini-gini, nggak apa-apa, terima aja, aku lagi capek, aku lagi ini, udah istirahat. Kayaknya perlu ngomong ke teman-temannya kayak, kan betulan nggak mengerjakan tugas ini, kalau enggak yaudah aku ngelakuin dosen atau kayak mana gitu, kayak seperti itu sih. Jadi pokoknya harus dikerja juga, tapi juga harus perhatiin diri sendiri ya kan, jangan sampai diri sendiri malah ngerasa capek banget dan sampai stres ya kan. Terima kasih kepada kakak. Lalu adakah kakak lain yang ingin mengungkapkan pendapatnya terlebih dahulu? Kepada kakak Nanda dipersilahkan. Selain itu saya juga setuju dengan jawaban dari Kak Putri ya, Iya. bahwasanya harus bisa tegas di kelompok, lapor ke dosen juga. Selain itu ini jangan pikirin semua tugasnya semuanya di waktu yang bersamaan. Jadi kalau untuk tugas-tugas itu ya dikerjakan satu tugas satu waktu. Jadi buat list dulu listnya ya kan. Jadi di list dulu tugas-tugasnya apa, terus dibuat prioritasnya nih. Pertama mungkin dari deadline yang paling dekat. ya deadline paling dekat, baru habis itu juga mana nih yang paling kompleks gitu dan waktu pengerjaannya memang panjang. Mungkin kayak ini research yang berskala mungkin kan, kayak gitu. Jadi itu sih Kak solusi dari saya. Bagus banget ya solusi dari kakak Nana ini. Lalu adakah teman-teman dari Kak Wilda sama Kak Aida nih, mana duluan yang mau berikan pendapatnya lebih dahulu? Mungkin dari kakak Wilda? Kalau saran dari aku sendiri, sebenarnya aku setuju banget nih sama saran dari Kak Nana sama Kak Putri ya. Kalau bahwasanya kalau tugas itu, kalau misalnya kita memang tugas itu pasti banyak. Iya. Jadi kalau misalnya kita pikirin semuanya itu bakal makin jadi sebuah masalah besar. Jadi akan lebih baik kalau kita pikirin yang urgent-urgentnya aja dulu. Gitu. Terus kalau masalah homesick ya, kalau menurut aku kita bisa apa sih? Pulang dulu lah ya, atau telepon lah. Kalau misalnya kita nggak bisa kayak belum sempat nih pulang, kalau misalnya kayak tugasnya terlalu banyak, kalau misalnya mau pulang ntar bakal text time gitu. Nah bisa aja kayak kita video call orang tua kayak gitu. Jadi atau bisa juga minta dikirimin makanan dari orang tua, jadi kayak bisa mengobati lah sedikit homesick itu dari kalau dari aku sih kayak gitu sih. Nah, terima kasih kepada Kak Wilda, bagus banget ya sarannya. Oke, terima kasih kepada Kak Wilda. Lalu bagaimana nih menurut pendapat Kak Aida? Kalau permasalahannya katanya stres apa gitu, kalau saya itu menurut saya itu kalau stres itu kan saya itu bawaannya kalau nggak sholat tidur, kalau nggak tidur ya kayak saya kerjakan dulu yang menurut saya itu lebih gampang deadline-nya. Ya, bagus banget ya saran-saran dari teman-teman semuanya. Terima kasih ya teman-teman yang telah memberikan sarannya nih kepada kakak Dita. Dari pendapat teman-teman tadi ini kakak simpulin ya bahwa solusi yang untuk masalah Kak Dita ini yang pertama itu adalah mungkin Kak Dita bisa ini ya list dulu mana sih yang paling skala prioritas yang deadline paling dekat gitu ya kan. Lalu soal homesick mungkin Kak Dita bisa seperti saran Kak Wilda tadi, VC mamanya dulu atau minta kirimin kan makanan dari mamanya. Dan kakak juga saran nih sama Kak Dita, solusinya adalah
jangan anggap tugas itu sebagai beban, karena kan kita yang milih untuk berpendidikan ya kan. Jadi udah seharusnya itu menjadi tanggung jawab kita. Jadi ya udah enjoy aja, kerjain aja. Kalau soal masalah kelompok tadi ya diskusikan aja, kalian mau kerja nggak. Kalau memang kalian nggak mau ya udah, kita masing-masing aja tinggal bilang sama dosen kan. Kalau dia nggak kerja, saya sendiri pun nih yang kerja. Jadi mungkin bisa nama kakak sendiri aja nih yang kakak tulis ya kan. Lalu untuk mengatasi moodnya itu biar kakak nggak males, biar nggak terlalu stres, yaitu seperti yang saya bilang tadi, kakak terima, kakak harus terima diri kakak sendiri ya kan. Bahwasanya aku nih yang milih kuliah, jadi tugas-tugas ini memang harus aku kerjain, jadi jangan dibawa stres. Mungkin itu saran yang dapat kakak simpulin nih dari teman-teman semuanya. Dan menurut pendapat Kak Dita, apa nih yang Kak Dita maksudnya apa nih pendapat Kak Dita dari konseling kelompok ini, dari solusi teman-teman ini, apa yang bisa Kak Dita ambil menurut Kak Dita, bagaimana? Oke, sebelumnya makasih ya kepada Kak Aida, Kak Suci, Bilda, Kak Putri, dan Kak Nana atas saran dan masukannya. Saya benar-benar tercerahkan karena iya juga kenapa dari dulu nggak buat to-do list gitu-gitu kan. Iya. Terus tuh kayaknya tadi ada yang nyenggol sholat gitu kan. Iya. Nah itu tuh di tengah kekeosan dunia ini memang harus wajib sholat. Kalau misalkan tadi kan saya bilang sendiri bahwasannya baju kotor di mana-mana, itu tuh kunci biar rajin kembali adalah dibersihin dulu kamarnya. Benar-benar. Jadi dimulai dari kamar, terus nanti bakalan naik sendiri moodnya seperti itu. Saya setuju sekali sama masukan kawan-kawan semua. Saya juga setuju apa yang dibilang sama Kak Suci, bahwasannya kalau udah memilih jalan itu harus benar-benar diselesaikan, karena kalau yang memilih jalan itu jadi harus diselesaikan seperti itu. Oke, jadi Kak Dita nih udah mendapatkan solusinya ya. Solusinya itu tadi terima diri sendiri, lalu coba buat list to-do list ya kan. Jadi Kak Dita udah dapat solusinya nih ya. Nah teman-teman, terima kasih ya kepada teman-teman yang telah bersedia nih memberikan solusinya kepada Kak Dita, dan terima kasih juga kepada Kak Dita yang telah mengungkapkan dan telah bersedia untuk mengungkapkan permasalahannya. Nah teman-teman, kelihatannya sudah pada ini ya, segar nih. Agar mencarikan suasana, kakak mau punya games nih. Teman-teman ingin bermainnya? Boleh ya. Nama games itu adalah angka kelipatan 3. Jadi kakak contohin ya, setiap angka yang merupakan kelipatan 3 diganti dengan kata contoh 1, 2, dot, 4, 5, dot, dan seterusnya. Kita boleh mungkin main putarannya, tapi oke, main aja. Oke, mungkin mulai dulu dari kakak 1, 2, dot 4, 5, dot. berapa? Sekali lagi putaran aja. Kurang fokus kita nih ya. iya, Oke, mungkin mulai dari Kak Wilda. 1, 2, dot 4, 5, dot. 8 dot 10. Oke, udah fokus. Kak, ingatkan kembali teman-teman bahwasannya wajib merahasiakan apapun yang terjadi, apapun yang kita diskusikan dalam kegiatan konseling kelompok ini. Nah teman-teman, sekarang terus kita sudah berada di tahap pengakhiran nih teman-teman, yang mana ini merupakan tahap terakhir dari kegiatan konseling kelompok ini, yang artinya kegiatan kita pada siang hari ini akan segera berakhir. Nah, apakah dari teman-teman sini ada ingin mengungkapkan kesannya nih pada kegiatan kita siang hari ini? Boleh disilakan angkat tangannya terlebih dahulu. Oke, boleh kepada Kak Putri. dari sesi apa namanya ya? Konseling kelompok ini. Konseling kelompok ini saya jadi sadar kayak saya selama ini kan kayak stres kali aku stres kali loh kayak gini. Jadi saya tuh kayak merasa kayak bukan kamu aja loh yang stres, banyak loh gitu. Semua permasalahan itu pasti ada jalannya. Dengan adanya ini saya jadi kayak oh jalannya tuh kayak gini gitu. Baik, terima kasih kepada Kakak Putri. Lalu ada lagi nggak yang ingin mengungkapkan kesannya? Silakan angkat tangannya. Boleh kepada Kak Nana? dari saya sendiri pesannya ya, saya baru tahu gitu kan ternyata ada gitu ruang seperti ini untuk bisa membuka diri dan juga mendengarkan orang lain terkait permasalahan dan sama-sama membahas. Lalu selain itu setelah mengetahui kisah-kisah yang teman-teman sekalian kan, saya jadi sadar bahwa saya harus menjadi pribadi yang lebih peka, lebih peduli lagi. Itu sih Kak dari saya. Terima kasih kepada Kak Nana ya. Lalu ada lagi, silakan angkat tangannya. Nah, boleh nih kepada Kak Dita. Oke, karena tadi saya ya yang punya masalah, terus kayak teman-teman semua kasih saran, saya jadi dapat insight baru dari sesi konseling ini. Saya berterima kasih pada teman-teman semua. Terus tuh saya jadi makin menghargai diri saya sendiri, bahwasannya kita tuh butuh istirahat, jangan di press terus. Nah, sebenarnya tugas yang baik itu adalah tugas yang selesai, bukan tugas yang tepat. Benar-benar sekali. Nah,
Terima kasih ya kepada teman-teman yang telah mengungkapkan pesannya. Nah, teman-teman, di dalam konseling kelompok ini tuh ada namanya BMB3. Apa sih itu Kak BMB3? Nah, BMB3 itu adalah berpikir, merasa, bertindak, bersikap, dan bertanggung jawab. Nah, di sini kakak ingin teman-teman semuanya secara satu persatu mengungkapkan BMB3-nya nih. Mungkin boleh dari kakak sebelah kanan saya, Kak Wilda. Kak Wilda, persilakan. Jadi kalau dari sesi konseling kelompok kita ini, aku jadi kayak berpikir kalau stres itu ternyata bukan musuh bagi diri kita gitu, tapi itu kayak sinyal kalau ada yang salah nih Dari diri kita. Jadi kayak itu ada sesuatu yang harus kita perhatiin lebih gitu. Nah, terus juga saya jadi kayak lebih merasa kalau dari sesi ini kayak aku jadi ngerasa lebih dipahami, terus kayak ternyata ada loh orang yang juga ngerasain hal yang sama kayak saya gitu. Terus saya jadi kayak bertindaknya tuh kayak jadi bertindaknya tuh lebih Untuk jagalah ya kan, biar gak jadi stres gitu. iya, jadi kayak lebih apa ya, lebih aware lah gitu sama Diri sendiri. sama diri sendiri, belajar untuk bersikap lebih sabar, terus juga sadari kalau misalnya ini ada kalau misalnya saya lagi sedih tuh kayak saya lebih usahanya saya sadari lagi tuh kalau itu ada yang salah gitu berarti di diri saya kan. Jadi saya lebih merasa bertanggung jawab lagi tuh dengan kesehatan mental saya sendiri gitu. Yang stres lah gitu ya kan. Hmm. Terima kasih kepada Kak Wilda. Lalu bagaimana nih menurut Kak Rita? Baik, terima kasih Kak. Dari sesi konsul ini, saya yakin bahwasannya setiap masalah ada solusinya. Terus tuh yang penting kita sayangi diri sendiri, Ya. prioritaskan kesehatan diri maupun itu fisik dan mental. Terima kasih kepada Kak Rita. Lalu bagaimana nih menurut Kak Putri? Terima kasih Kak Suci. Dalam sesi konseling ini saya berpikir janganlah berlarut-larut dalam kesetresan kita, gitu kan. Dan saya juga merasa jangan membuat orang stres. Kayak mana tadi yang kayak kelompok saya gini-gini, berarti itu membuat stres kan. Iya. Kita sudah melakukan sesi ini, jadi kita berpikir kita harus punya pikiran jangan membuat orang stres juga. Terus bertindak itu kita kayak sebagai mahasiswa kita harus bisa gitu bertindak secara tegas. Kita yang kayak kakak tadi kan kayak adanya kurangnya ketegasan gitu. Jadi kita harus bisa bertanggung jawab, bersikap tegas. Jadi kita juga harus bisa menjaga sikap. Kita nggak bisa melakukan gimana bilangnya? Kita tidak boleh memperlakukan orang dengan sikap yang semena-mena kita, membuat mereka jadi stres kan? Kita tidak bisa melakukan itu. Terus kita harus bisa bertanggung jawab atas pekerjaan yang sudah kita ambil, atas yang kuliah jalan yang kita ambil. Seperti kita pengennya kuliah, yaudah berarti kita harus bertanggung jawab sampai akhir, seperti itu. Oke, terima kasih kepada Kak Putri. Menurut Kak Dana bagaimana nih? Jadi untuk yang poin pertama tuh berpikir, saya berpikir bahwa stres itu sebenarnya lebih sering muncul karena kita tuh berpikir berlebihan, terlalu banyak dipikirkan kan. Iya, benar-benar. Harusnya satu-satu. Lalu untuk perasaannya yang saya rasakan dari sesi konseling ini adalah saya merasa aman bahwasanya kita tuh bisa loh berkumpul seperti ini dan juga bisa untuk bisa terbuka dan juga mendengarkan orang lain. Lalu poin yang ketiga Bertindak. untuk bertindak masalah itu bisa sebenarnya diselesaikan diawali dengan cara menulis dulu apa yang ingin diselesaikan, seperti tugas-tugasnya lalu diprioritaskan mana yang dulu besar. Lalu poin yang keempat adalah Bersikap. untuk sikap adalah menerima diri. Menerima itu adalah sikap, itu kan respon kita kan terhadap apa yang kita alami. Selalu yang terakhir adalah tanggung jawab. Bahwasanya tadi Kak Suci juga bilang bahwa ini kan pilihan kita, jadi tindakan kita adalah menyelesaikan perkuliahan kita dengan baik itu. Baik, terima kasih kepada Kak Dana. Lalu bagaimana nih menurut Kak Aya? Kalau dari yang berpikir itu kan, kalau stres itu kan jangan berlebihan lagi kan. Apalagi kalau berpikirnya itu tentang tugas. Itu tugas itu kan nggak harus dibawa pikiran, apalagi tentang nanti dia ada akibatnya. Nanti mana tahu ada yang kita kan nggak tahu kalau stres itu gimana. Ada yang nanti melukai diri lah, ada yang udah stres kayak apa lah pokoknya. Kalau dibilang bagian merasa
merasa itu gimana ya, Merasa kalau stres ini merasa itu waktu stres itu kan kayak tadi lah, merasa itu nggak boleh, jangan berlebihan kali, apalagi kita tuh masih mahasiswa masih semester 6, belum semester 7, belum semester 8. Kalau dia bertindak sebagai anggota atau ketua kelompok itu coba dipertegaskan lagi kepada anggota-anggotanya gimana, apalagi kan itu kewajiban kita kan sebagai ketua. Kalau bersikap itu kan bisa kita tuh bersikap tentang menerima perilaku, tentang menerima konsekuensi teman itu gimana, apalagi menerima apa pendapat dari teman itu. Kalau misalnya teman itu nggak mau kerja kelompok, udah kita biarkan aja. kalau untuk bertanggung jawab gimana Kak? Bertanggung jawab itu kita bertanggung jawab atas tugas-tugas yang dikasih seorang dosen kepada kita. Kita mengerjakan tugas-tugasnya semampu kita. Baik, terima kasih kepada Kak Ida, terima kasih kepada kakak-kakak yang telah mengungkapkan yang ketiganya nih. Jadi kita berpikir ya teman-teman, bahwasannya janganlah sampai gara-gara tugas ini kita menjadi stres ya, karena kan stres itu bukan hanya ngabain untuk kesehatan kita, tetapi juga untuk mood kita. Jadi lebih malas kan kalau stres untuk ngerjain tugas. Lalu kita juga harus merasakan nyari relaksasi gitu teman-teman. Jangan buat tugas ini menjadi beban kita, sehingga kalau kita buat beban ya jadinya kita stres kan. Lalu untuk tindakan yang bisa kita lakukan adalah mungkin agar tidak stres itu buat list to do listnya, atau kita gunain teknik belajar, gaya belajar sesuai dengan diri kita sendiri nih. Lalu untuk bersikap terima, kan kita yang mau memang kan kuliah, kita yang mau kuliah, berarti tugas yang dikasih dosen yang harus kita kerjain, terima dengan lapang dada, ya udah dikerjain aja, nggak usah ditepuk-tepuk juga kan, jadinya bisa membuat stres. Lalu untuk bertanggung jawab, saya rasa kita yang memilih untuk kuliah ini, maka kita juga harus bertanggung jawab untuk menyelesaikannya, termasuk dengan tugas-tugas. Jadi harus bertanggung jawab nih untuk menyiapkan tugas-tugas yang telah diberikan oleh dosen. Nah teman-teman, untuk pertemuan konseling kelompoknya untuk membahas nih masalah teman-teman yang lain, kita sepakatnya apa nih? Ada yang ingin mengungkapkan pendapatnya? Silakan angkat tangannya. Kalau saran dari saya sih Kak, bisa kita buat di minggu depan, mungkin di jam yang sama dan di sini juga gitu Kak. Berarti di minggu depan di hari Selasa di jam 1 siang ya teman-teman, tempat yang sama juga. Gimana teman-teman lainnya setuju? Setuju. Oke teman-teman, sebelum kita akhiri sesi ini, kakak ingin mendengar pesan-pesan dari teman-teman semuanya nih. Mungkin dulu dari Kak Ida, apa pesannya di dalam konseling kelompok ini? Pesannya itu mungkin dari moderatornya itu mengajar seru, enggak tuh tentang, kalau yang kedua itu tentang materinya itu kan, apalagi kan tentang stres. Kalau stres itu kan pasti ada aja yang bisa stresin tentang mahasiswa gitu. Oke, baik, terima kasih kepada Kak Ida. Lalu bagaimana nih menurut Kak Nana? Untuk pesan ya, menurut saya janganlah kita sampai membiarkan hal-hal duniawi itu mengkonsumsi jiwa kita. Wah, sangat menarik ya pesannya. Lalu bagaimana nih menurut Kak Putri, pesannya bagaimana nih pada hari Kalau ini? pesan dari saya, jangan membuat orang lain itu terkena dampak stres dari seseorang juga. Maksudnya itu kayak, kamu jangan membuat orang stres. Kalau kamu stres, kamu jangan membuat orang stres. Ngajak-ngajak ya kalau stres ya. Iya. Lalu menurut Kak Dita gimana nih? Aku sendiri nggak yang gimana-gimana sih Kak, aku cuma mau bilang semangat. Lalu bagaimana nih menurut Kak Wilda? Kalau dari aku sendiri, sebenarnya kita harus ketahui lah kalau bahwa kita itu ada yang namanya hal-hal yang bisa kita atur dari diri kita, dan apa yang hal-hal yang nggak bisa kita atur. Jadi daripada fokuskan daripada kita fokus dengan hal-hal yang nggak bisa kita kendalikan, lebih baik kita fokus ke apa yang bisa kita kendalikan aja gitu. Terima kasih ya kepada teman-teman yang telah mengungkapkan pesannya. Jadi pesan dari Kak pribadi ini ya, jadikan kita nih kan dijalani itu hidup ini dengan ikhlas, dengan terimalah bahwasanya kan memang kita harus ngejalanin ini. Terus seperti yang dibilang Pak Bil tadi, kalau yang bisa kita kontrol ya udah kerjain, kalau nggak bisa ya udah dilepasin aja, jangan nyiksa diri sendiri sampai jadinya stres. Nah teman-teman, kakak mau terima kasih nih sama teman-teman semuanya yang telah bersedia nih untuk hadir pada konseling kelompok ini, lalu telah bersedia mengungkapkan pendapatnya nih, yang telah sangat berpartisipasi nih. Lalu sebelum kita tutup, ada bagian kita berdoa dulu nih agar kegiatan kita mendapatkan keberkahan dari Sang Maha Kuasa. Ada yang ingin memimpin doanya, boleh tunjuk tangannya. Baik. Oke, balik kepada Kak Nana, dipersilakan. Berdoa mulai. Doa selesai.
Alhamdulillah kita telah selesai dalam sesi konseling kelompok ini. Kakak mau ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas teman-teman kembali. Kak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.